Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Hadid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Ketiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab tentang bersuci thaharah. Wudu sudah. Terakhir kemarin pembahasan di 2 atau 3 pertemuan bahas mandi junub atau mandi besar, mandi jenabat sudah. Nah sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya tentang tayamum. At-tayamum, tayamum. Ta'rifuhu al-makna al-lughawi lit-tayammumi al-qasdu wasyar'iyyu al-qasdu ila as-sa'idi limashil wajhi wal yadaini biniyati istibahatus shalah wa nahwiha. Pengertian tayamum itu secara bahasa itu adalah sengaja melakukan sesuatu, itu tayamum. Secara syariat tayamum itu adalah sengaja menggunakan tanah untuk membasuh wajah dan kedua tangan dengan niat mencari kebolehan melaksanakan ibadah sholat ataupun lainnya. Jadi yang disebut tayamum itu adalah menggunakan tanah, membasuh wajah dan kedua tangan menggunakan tanah dengan niat supaya sah melakukan sholat, supaya boleh melakukan ibadah-ibadah lain yang seharusnya dilakukan dengan berwudu atau mandi junub. Jadi awalnya dibolehkan hanya kalau seseorang sudah wudu atau sudah mandi junub, mandi janabat, maka tayamum itu digunakan untuk menggantikan itu semua. Baik, dalilnya saya kira sama dengan pembahasan sebelumnya. Itu ada di surah Al-Maidah ayat 6. Itu kalau di dalam Al-Quran. Atau di dalam surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Baik, itu yang di surah An-Nisa ayat 43. Itu dalil Al-Quran. Kalau dalil hadisnya, Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Fa aynama adrakta rajulan min ummatis fa aynama adrakat rajulan min ummatis shalah fa indahu tahuruhu, rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, sudah dijadikan bumi ini semuanya untukku dan untuk umatku, kata Rasulullah SAW, masjidan sebagai masjid, wa tahuran dan sebagai alat media untuk bersuci. Maka dimanapun sholat itu, kapanpun sholat itu menemui seseorang dari umatku, kapanpun umatku itu ketemu waktu sholat, maka fa'indahu tahuruhu, maka di sisinya adalah tahurahu, media untuk bersucinya. Apa itu tanah tadi itu? Itu dalil hadis. Wa mal ijma', adapun dalil berupa ijma', fali annal muslimina ajma'u ala anna tayammuma masyru'un. Sepakat kaum muslimin untuk menetapkan bahwa tayamum itu sah secara hukum, disyariatkan, bagian dari syariat. Badalan minal wudu'i, sebagai ganti dari wudu, wal ghusli dan mandi besar, fi ahwalin khassatin, dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi tayamum itu merupakan cara bersuci menggantikan wudu maupun mandi besar, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Enten syaratnya. Ikhtisasu hadhil ummah bihi. Jadi tayamum ini merupakan bagian dari cara bersuci yang disyariatkan, sekaligus khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Wa huwa minal khasaisil lati khassallahu bi hadhil ummah, dan tayamum itu merupakan bagian dari kekhasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Jabir radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, ada 5 perkara yang saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 perkara tersebut, tapi tidak diberikan 5 perkara itu kepada seorang nabi pun sebelum saya, kata Rasulullah SAW. Jadi kata beliau, ada 5 perkara yang hanya saya yang diberi. Nabi-nabi yang lain sebelum saya nggak pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong dari adanya rasa takut. Masirata syahrin, ditolong bebas dari rasa takut terhadap musuh dengan jarak 1 bulan perjalanan. Nanti kok umpama ana pasukan kate nyerang Nabi Muhammad SAW, iku jarak 1 wulan iku wis dilangno wedine kali Gusti Allah. Dadi gak ada wedi. Nanti kita bisa baca misalnya dalam surah Al-Baqarah. Coba dicari dalam surah Al-Baqarah. Ayat pinten itu? Kalau nabi-nabi terdahulu itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut itu. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diberi rasa takut itu. Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 200-an. Kalau bunyinya saya tahu, saya ingat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Ayat pinten? Kepanggil surah Al-Baqarah. Itu kalau pakai Al-Quran yang standarnya sekarang itu, Mushaf Madinah itu bagian bawah, bagian atasnya itu paling atas di halaman sebelah kanan itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Itu sebelah kanan di atas sendiri. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Nah, yang di bawah itu sebelum baris yang terakhir ada 2 baris itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatsumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala nasrallahi qarib. Una, kepanggih Pak Nardi, ayat pinten? Ayat pinten? 211. Di ayat itu Allah memberikan kepada kita contoh. Am hasibtum, apakah kamu mengira, apakah kamu punya keyakinan anta dakhulul jannata, bisa masuk surga kalian itu, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, padahal ya belum sempat, belum pernah datang kepada kalian ujian seperti orang-orang yang
sudah mendahului kalian. Ujian yang datang seperti ujiannya orang-orang sebelum kalian. Kenapa? Massathumul ba'sa wad-dharra. Orang-orang sebelum kalian itu mendapatkan ba'sa, banyak perkara-perkara yang tidak baik, banyak musibah. Wad-dharra juga begitu. Mereka mengalami banyak bahaya, banyak mudarat. Bahkan wazulzilu, bahkan mereka juga mendapatkan ujian, diguncang macam-macam persoalan. Hatta yaqular rasul, sampai rasul walladzina amanu ma'hu, sampai rasul dan orang-orang yang beriman bersama rasul pada saat itu berkata, hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'hu, mata nasru, iki kapan pertolongan Allah. Jadi mereka itu umat-umat terdahulu itu merasa takut, ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebut bahwa di antara 5 perkara di mana saya diberi tapi nabi-nabi lain itu tidak diberi, saya itu ditolong oleh Allah, dihilangkan rasa takut, bahkan sebelum bahaya itu datang sakulan sadurunge. Berarti nggak punya rasa takut, nggak ada takutnya sama sekali. Itu Rasulullah SAW. Kalau umat-umat terdahulu, Rasul terdahulu sampai mengatakan begini, hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW misalnya bersama malaikat Jibril, bersama Abu Bakar ketika dalam perjalanan hijrah itu sempat mampir di gua Thur gitu ya. Kalau Abu Bakar sempat takut, tapi Rasulullah SAW tidak takut. Wahai Abu Bakar, la takhaf innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita. Jadi itulah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti kita juga bisa lihat di dalam napa niku surat Al-Anfal terkait dengan perang Badar. Terkait dengan perang Badar. Terkait dengan perang Badar, Allah Subhanahu wa taala mencabut, menghilangkan rasa takut dari Nabi menghadapi perang Badar. Nanti dalam ayat berapa ya di surah Al-Anfal itu ya, terkait dengan peristiwa perang Badar, ayat 42 dan 43. Sampai tinggal ini. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 42 dan 43. Nanti sambung ayat 44, sama. Materinya kurang lebih sama. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Nanti minta tolong dibaca terjemahnya ya. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم
innahu alimun bidzatis sudur. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Nyun tolong terjemahannya sampean waca ayat 42. Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Sebentar, itu dulu. Jadi ceritanya dalam perang Badar itu Nabi Muhammad SAW itu keluar dari Madinah, keluar ke lembah Badar. Ya. Lembah Badar itu adalah satu lembah yang kalau dari Madinah jaraknya itu kurang lebih 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan. Kalau menggunakan onta. 3 hari perjalanan itu kalau sekarang kira-kira jaraknya ya 100 km. Kenapa yang dituju lembah Badar? Lembah Badar itu salah satu lembah di mana di situ ada, kalau bahasa sekarang, rest area. Rest area. Jadi ada apa ya? Namanya lembah niku enten nggone waduke cara mriki. Enten nggone banyune, enten sumbere. Kalau sudah ada sumbernya itu mesti kalau di perjalanan orang-orang Quraisy dalam perdagangan atau dalam kegiatan apa lain-lain. Kalau kegiatannya orang Quraisy kalau melewati gurun pasir itu ya berdagang. Ono nganggur-nganggur kate ngopi nang ndi kan. Nah, yang paling dicari itu adalah tempat-tempat yang ada sumber air. Nah, lembah Badar itu yang salah satunya ada sumber air. Maka Rasulullah SAW itu kan dalam perang Badar tuh ingin mencegat kafilahnya orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang akan pulang dari Syam, dari Syria. Kalau cerita ini gak bayangan peta sampai kira-kira nek cara mriki nggih, kira-kira nek cara mriki. Syam atau Syria itu kan daerah perdagangan. Ide nggone pelabuhan-pelabuhan. Ngoten nggih? Katakan Surabaya. Lho. Ya Surabaya katakan ngoten ya. Sementara Nabi Muhammad SAW itu ada di Madinah. Madinah itu perkebunan. Ya. Madinah itu perkebunan. Nah, kalau perkebunan kula arani mriki kira-kira Pasuruan lah, ngoten nggih. Pasuruan. Ya, Pasuruan. Nah, sementara orang-orang Quraisy Mekah, ya, orang-orang Quraisy Mekah itu kalau saya buat perumpamaannya, kalau umpama perbandingan jaraknya ya kira-kira ada di Malang lah gitu ya. Ada di Malang, tapi beda dengan Malang, tapi kira-kira begitu. Nah, orang Abu Sufyan itu kan mau kembali ke Malang. Gitu. Mesti lewat Porong, Sidoarjo, Porong, Gempol. Nah, gitu. Kira-kira jenenge Badar itu kira-kira cedek-cedek Gempol. Sehingga Nabi Muhammad SAW ya, yang dari Madinah itu ingin nyegat kafilahnya orang Quraisy yang akan pulang ke Mekah. Lah Abu Sufyan itu kan gak kalah niku nggih, gak kalah pinter. Gak kalah pinter. Jadi sudah tahu iki kok nek mulai iki mesti dicegat. Tahun pertama Rasulullah SAW hijrah, ya nggak ada masalah, nggak ada perjalanan orang Quraisy juga. Tahun kedua orang Quraisy membuat perjalanan dagang yang dipimpin oleh Abu
Sufyan. Dan yang dibawa itu kira-kira kafilahnya ada yang menghitung kalau nilai barang yang dibawa nilainya itu sampai miliaran rupiah gitu ya. Sementara Nabi dan para sahabat ketika hijrah ke Madinah itu meninggalkan rumah, meninggalkan perabotan, meninggalkan barang yang kemudian itu dijadikan apa istilahnya? Bancaan. Ditinggal omahe kayak bancaan gitu ya. Di Mekah itu. Ya, karena hijrahnya kaum muslimin maka harta kekayaan mereka di Mekah itu dirampas, diambil. Maka motif Nabi dan para sahabat itu adalah untuk mendapatkan balen. Ya. Nah, Abu Sufyan nggak kalah pinter. Maka dia sudah memberitahu supaya mereka yang ada di Mekah mengirim bantuan. Siapa yang mimpin? Abu Jahal, Abu Lahab dipimpin. Itu yang mimpin bawa bantuan. Kalau ini siap perang, kalau Abu Sufyan bawa barang meskipun bawa senjata tidak siap perang. Nah, ketika sudah sampai kira-kira begitu ya, Nabi Muhammad SAW itu di dekat lembah Badar. Sementara yang dari Syria itu kalau mau ke Malang pasti rest areanya ya daerah niku jenenge Gempol ngidul ngetan iku Beji kira-kira kan gitu. Mesti nang kono kok. Begitu. Karena itu tempat untuk mendapatkan suplai air, makanan dan seterusnya. Maka Nabi DCI di situ. Nah, itulah saat di mana pasukan Abu Sufyan itu sudah dekat. Di sini disebutkan ya, id antum bil udwatid dunya, ketika kamu ada di lembah yang dekat. Nah, sampai Badar. Wa hum bil udwatil quswa. Sementara pasukannya Abu Jahal itu masih jauh. Gitu loh. Malah bantuannya masih jauh. Kira-kira sampai Pandaan. Gitu. Warabbu asfala minkum, sementara kafilahnya Abu Sufyan itu sudah dekat, tapi gak wani nyida. Disitulah kemudian Rasulullah SAW ya dalam masalah itu mengutus telik sandi, mengutus mata-mata, gitu kan? Abu Jahal juga mengutus mata-mata, semua mengutus mata-mata. Mata-matanya datang ke mana lembah Badar itu sama-sama. Di antara orang Quraisy itu ada yang tertangkap. Ya. Mata-matanya orang Quraisy ada yang tertangkap oleh sahabat Nabi, diinterogasi oleh sahabat Nabi. Ya. Jadi pertama itu Nabi masih sholat langsung dipukuli gitu. Dipukuli. Setelah Nabi selesai, ojo digepuki, ditakoni sing enak. Kemudian ditanya, berapa kafilah yang dari bukan kafilah, pasukan dari Mekah berapa? Banyak katanya. Banyak itu biro. Saya nggak bisa ngitung gitu. Wes gini, dalam sehari mereka perjalanannya dari Mekah ke Badar itu membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu. Jadi sudah tahu. Dalam 1 hari itu rombongannya Abu Jahal tuh menghabiskan makan berapa setiap hari ya, mereka menyembelih 10 ekor unta dino mangane. 1 ekor unta itu dimakan setiap hari oleh 100 orang. 1 ekor unta 100 wong sedino. Lah setiap hari mereka menyembelihnya adalah 9 sampai 10. Nabi langsung tahu, oh iya jumlahnya sekitar 1000 orang. Nah begitu. Nabi tahu, oh 1000 orang. Sudah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, walau tawa'attum, kok sampai niku semayan ketemu nang Badar, jumlahe kono pira, kene pira gitu. Lah talaf tuh mesti kamu gak gelem budal perang, melayu mesti. Mengkono 1000 ya. Sahabat Nabi cuma 300.
Gitu. Lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Akan tetapi Allah kepingin supaya mengkodok supaya perang itu terjadi. Liyahlika man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah. Supaya nanti jelas yang mati dalam keadaan iman siapa, yang mati dalam keadaan kafir siapa, supaya jelas. Termasuk yang hidup dalam keadaan iman siapa, yang hidup dalam keadaan munafik siapa. Karena pasukan Nabi yang 300 itu ternyata ono sing brodoli. Itu. Orang munafik Muhammad itu gak ngomong nek mangkate perang lawan wong Quraisy dari ngono. Nek lawane 1000 ya wis mulai ngene. Sebagian ulang. Sebagian dibiarkan. Makanya ini Allah mengatakan liyahlika man halaka am bayyinah wa yahya an bayyinah. Supaya jelas sing munafik sapa, sing iman sapa, sing iman mati iman sapa, mati kafir sapa, supaya jelas. Gitu. Innallaha lasami'un alim. Sungguh Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terus apa yang dilakukan oleh Allah di ayat berikutnya? Idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Ingatlah ketika Allah menampakkan mereka orang-orang kafir Quraisy itu kepadamu Muhammad di dalam mimpi. Jadi Nabi itu diimpeni ketemu pasukan itu qalila, jumlahnya sedikit. Mulai titik. Nabi sakjane wis seru hitung-hitungannya wau seru, telik sandine wis muni. Tapi ngipine titik. Jadi ketika sahabat minta konfirmasi, Nabi sing temen sakjane kira-kira pasukane orang Quraisy piro? Titik. Ya, walau arakahum katsira la fashiltum wa la tanaza'tum bil amri. Kalau kamu itu diberi mimpi oleh Allah jumlah mereka itu banyak, mesti kalian gak gelem melok, kalian akan berselisih, mesti. Maka Nabi tanya, titik, cok kuatir. Nah, gitu ya. Itu walakin Allah salam, tapi Allah kemudian yang menyelamatkan. Innahu alimun bidzatis sudur. Maha mengetahui isi hati. Jadi begitu. Ini yang saya sebut bahwa Nabi Muhammad SAW punya kekhususan dihilangkan dari rasa takut menghadapi musuh. Caranya ngene niki. Wong niku nek wedi, ya ngapunten, masih wonge pinter wedi ya iso, ngoten lho. Gitu. Nek wedi wis gak iso lapo-lapo. Masih seweger mangan sik doyan tapi wedi, gak wani metu. Begitu. Jadi inilah yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sebaliknya, supaya perang itu betul terjadi di ayat berikutnya, wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Begitu pula sebaliknya, di mata kalian orang-orang Quraisy itu sedikit, tapi di mata mereka kalian juga sedikit. Wah, titik. Wah, pada wis padha ndelok padha titike ketemu pun. Gitu. Ketemu. Liyaqdiyallahu amran maf'ula. Makanya kadang itu kalau kita melihat keberanian, kalau melihat orang itu ketakutan, keberanian itu Allah Subhanahu wa taala itu menimbulkan hati seperti itu tadi. Hati diubah meneh. Gitu. Caranya Allah. Ngomong wedi yo. Allah gampang tumbuhkan ketakutan seperti itu. Itulah yang terjadi. Makanya kadang ono wong ijen kok wani ya. Sudah dicabut rasa takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk ikhtisas Nabi Muhammad SAW, kekhasan Nabi Muhammad SAW. Ini kita tadi belum bahas tentang ini ya, belum bahas tentang bab tayamum gitu ya. Ini tadi salah satu kekhasan Nabi SAW adalah saya ini diberi aman dari rasa takut sebelum bahaya itu datang sebulan sebelumnya. Jadi kawan wedi. Nabi-nabi sebelumnya diberi. Tadi ayat 111 surah Al-Baqarah
surah Al-Baqarah itu menyebut Rasul sebelum Nabi Muhammad, orang-orang beriman sebelum Nabi Muhammad itu nek ketemu musibah, ketemu bala, ketemu bahaya, ya saking nemennya sampai terucap mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Nabi Muhammad tidak pernah begitu. Itu kekhasan Nabi Muhammad SAW. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu akhirnya perang terjadi. Dan ketika perang terjadi, mukjizat itu nanti banyak di ayat-ayat terkait dengan ini, banyak dikirim banyak malaikat gitu ya. Orang-orang kafir itu disirati apa jenenge? Wedi kali malaikat itu ya, sehingga kaketok musuh gitu. Jadi itu dasar kenapa 1000 orang kok nggak bisa mengalahkan 300 orang. Wongnya 1000, tapi ini gini wow. Wongnya 1000 tapi ini disirati, ripati kan gitu ya. Gak iso lapo-lapo kan gitu ya. Itu nanti diantara apa namanya keajaiban-keajaiban atau kemukjizatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Itu nanti dalam tafsir surat Al-Anfal itu rinci sekali para sahabat meriwayatkan. Itu di sisi para kaum musuh. Di sisi para sahabat Nabi juga ada hal-hal tertentu ya yang nanti diberikan. Pengini dikai apa? Iya dikai ngantuk seger, mau isu seger. Sing wong kafir gak iso turu, kudanan kademen gitu ya. Itu nanti beberapa hal yang terkait dengan perang Badar itu ya. Baik, saya lanjutkan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Sementara selain tadi diberikan oleh Allah rasa aman dari ketakutan menghadapi musuh, saya juga diberikan kekhususan oleh Allah di mana bumi itu seluruhnya itu boleh dijadikan masjid dan boleh dijadikan alat bersuci. Nah, begitu. Nah, Bani Israel enak, pernah saya sampaikan ya. Nah, pipis kecipratan celonoe gunting. Soro sampean. Carane nyuceni gak iso ambek banyu, gak iso apa maneh lemah. Ya, gunting buak. Ya, gak macem-macem nek nyiprat ya. Ya, begitu. Baik. Fa ayyuma rajulin min ummati adrokat hussolah, maka siapa saja orang di antara umatku yang bertemu dengan waktu sholat, fal yusolli, hendaklah dia sholat. Maksudnya yo yisnang kono yo sholat toh, gitu ya. Di mana saja boleh. Nanti yang tidak boleh itu hanya apa? Kandang unta gitu ya. Sama ya toilet gitu ya. Beda kuburan nanti beda. Nabi pernah sholat di kuburan tuh pernah. Itu nanti. Itu kasusnya agak berbeda nanti. Larangannya ada sebabnya. Baik. Itu yang kedua. Wa uhillat liyal ghanaim. Nah, yang diberikan oleh Allah kekhususan yang lain kepada Nabi Muhammad SAW adalah ghanimah itu halal. Nanti surah Al-Anfal ayat 41 ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi nanti itu kekhasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ghanimah rampasan perang itu halal bagi Nabi Muhammad SAW, termasuk bagi umatnya. Walam tahillu li ahadin qabli wa u'titu syafa'ah. Yang keempat, saya ini diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi syafaat di akhirat ya. Itu yang tidak diberikan kepada
umat-umat Nabi yang lain. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu fi qaumi khassah wa bu'itsu lin-nasi 'ammah. Yang kelima, saya ini diutus untuk seluruh umat. Sementara nabi-nabi sebelumnya itu hanya untuk umatnya sendiri. Itulah 5 kekhasan. Salah satunya adalah bolehkannya tayammum gitu ya, atau dibolehkannya bersuci dengan tanah gitu. Baik. 4 itu tadi pembahasan nomor 3. Pembahasan nomor 4, sababu masyru'iyatihi, sebab disyariatkannya tayammum. Rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna bil baida in qata aqdun li fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi fa qama an-nasu ma'ahu wa laysu ala ma'in wa laysa ma'hum ma'un fatan nasu ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu faqala ala tara ila ma sana'at Aisyah faja'a Abu Bakar wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi qad nam fa'atabani wa qala ma syaa Allah ay yaqul wa ja'ala yad'anu bi yadihi khasirati fama yamna'uni min at-taharruki illa ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi fanama hatta asbaha ala ghairi ma'in fa anzalallahu ta'ala ayat at-tayammum surah Al-Maidah ayat 6. Qala Usaid bin Hudair ma hiya awwalu barakatikum ya ali Abi Bakar faqalat faba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alaihi fawajadna al-aqda tahtahu rawahul jama'il at-Tirmidzi. Jadi ini ceritanya kenapa kok syariat tayamum itu diberikan, kapan diturunkan, situasinya seperti apa. Jadi suatu saat Rasulullah SAW dan para sahabat termasuk Aisyah itu ada dalam sebuah safar, perjalanan. Dalam sebuah perjalanan, sampailah perjalanan itu di satu lembah, satu wilayah namanya Baida. Di situ itu istirahat. Nah, ketika istirahat di situ, ing qata ali akdun, kata Aisyah, "Loh, moro-moro kalungku lho pedot," jari Aisyah. Jadi di tempat itu, tempat istirahat, tiba-tiba kalungnya Aisyah putus. Maka Nabi SAW diwaduli, Nabi niku wau kalung kula pedot, ya wis tak golekane. Dicari kah oleh Rasulullah SAW. Nah ketok Nabi goleki mumet jelimet. Sahabat-sahabat yang lain ya ikut bantu goleki, kuwape goleki. Goleki ning karo gremeng. Kenapa? Karena saat itu nggak ada air, nggak ada ini, tambah wong iku obah terus iki entek-enteki banyu tuas ngelak. Akhirnya orang-orang itu Nabi sampai kecapean goleki, ana sing ngewangi, Nabi niku turu di bangkuan Aisyah. Mangku Nabi turu. Nah, orang-orang sing goleki gak ketemu gremeng sing digoleki sinten? Abu Bakar bapak Aisyah. Wahai Abu Bakar, ala taro ila ma sana'at Aisyah. Sampean karo ta? Ngene gara-gara Aisyah ngene iki. Aisyah gawe penggaweane wong ae. Apa acara kalunge pedhot ya. Wis ka ono banyu, wis soro nggone. Ono penggawean anyar itu. Itulah yang disampaikan para sahabat, digeruduk sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ngono, Abu Bakar golek ya Aisyah. Ternyata fa Abu Bakrin wan Nabiyu, faja Abu Bakrin wan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi qad nama. Abu Bakar teko, ayah saya datang pas Nabi sedang tidur di atas paha saya. Fa'atabani. Jadi Abu Bakar nyeneni Aisyah. Kalau ataba itu ngilokno carane. Bukan hanya nyeneni. Fa'atabani, maka Abu Bakar apa? Ngilokno aku. Faqala wa qala masyaallah yaqul. Wis pokoke omongane masyaallah wis gak karuan gak enak. Wis gak enak omongane.
Saya itu ngomong ngono kudu ngadeg kayak itu saking gak iso obah gara-gara Nabi turu. Itu kata Aisyah. Hatta asbaha ala ghairi ma'in. Nabi turu niku sampai subuh banyu gak ono. Fa anzalallahu taala ayat tayammum. Nah, karena itulah Allah menurunkan ayat tayammum. Gak ono banyu, encene ket mang gak ono banyu. Soro iki menggone iki, Mang. Maka ketika subuh waktu sholat diturunkanlah ayat tayammum, surah Al-Maidah ayat 6. Dengan peristiwa itu para sahabat bisa sholat. Terus ada sahabat namanya Usaid bin Hudair, itu kemudian komentar, ma hiya awwalu barakatikum ya ala Abi Bakrin. Iki duduk barokai keluarga sampean sing nomor sing pertama Abu Bakar. Pokoknya gara-gara keluarga sampean iki ono barokai apa? Ono tayammum akhirnya gitu. Jadi yang awalnya sahabat itu ngilokno Aisyah, Abu Bakar, akhirnya oh ternyata iki barokai keluarganya Abu Bakar itu. Gara-gara iki turunlah ayat tayammum. Wong iso selesai urusane. Gak ono banyu, wah iso tayammum. Iki barokai keluargane Abu Bakar. Itu kata Usaid bin Hudair. Ya. Maka Aisyah kemudian menceritakan, fa ba'athnal ba'ir alladzi kuntu alaihi. Terus pun mari wong salat kabeh lah unta sing dilunggui Aisyah. Iku kemudian dikongkon ngadeg dadane kalunge ana kono ngledek golek muter kalunge di sore untae Aisyah ngoten lho critane niku. Jadilah itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebab turunnya ayat tayammum. Itulah awal diperbolehkannya tayammum. Mungkin prakteknya tayammum wah macam-macam mungkin nggih. Baik. Sekarang yang kelima, al asbabul mubihatu lahu. Apa saja alasan diperbolehkannya tayammum, ya. Perkara-perkara yang membuat bolehnya tayammum. Enten siji, loro, telu, papat, limo, enam. Enten 6. Kula waca rada pendek-pendek nggih. Jadi ada 6 sebab kita boleh tayamum. Yang pertama, yubahu tayamum lil muhdits hadatsan asghar au akbar fil hadari was safari idza wujida sababun minal asbabil atiyah. Jadi ada sebab-sebab berikut di mana orang baik itu hadas kecil, hadas besar, baik itu safar maupun tidak safar diperbolehkan tayamum. 1, idza lam yajidil ma' aw wajada minhu ma la yakfil lithaharah. Pertama, nek encene gak ono banyu. Jelas itu kalau itu. Enggak ada air ya, piye maneh. Atau ada tapi gak cukup untuk bersuci. Ono banyu sak muk cilik, sak gelas cilik, sak cingkir misalnya. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, ya, radhiyallahu an, dia menyatakan kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nasi fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin fa qala ma mana'aka an tusalliya qala asabatni janabah wala ma qala alaika bis sa'id fa innahu yakfika rawahu Syaikhani. Jadi ada seorang sahabat, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan sholat jamaah dengan para sahabat lain, ana wong siji gak melok jamaah. Ngomong sih jika melok jamaah, ya, menyendiri. Oleh karena itu setelah sholat ditanya oleh Rasulullah, sampean kok gak melok sholat lah po? Kulo niku wau hadas besar junub, kan mboten enten banyu, mboten tuyo. Alaika bisoid, ya, kamu harus pakai namanya tanah, bisa pakai tanah. Fa innahu yakfika, tanah itu cukup untuk janabatmu. Artinya tayammum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, innas sa'ida tahurun liman lam yajidil ma'a asyara sinin. Ya,
Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa tanah itu bisa dipakai untuk bersuci, ya, bagi orang yang tidak menemukan air. Baik. Yang kedua, kenapa boleh tayamum? Yang pertama, enggak ada air. Yang kedua, idza kana bihi jarahatun aw maradun wa khafa min istimalil ma'i ziyadatun lil maradi aw ta'akhurus shifai sawa'un urifa dzalika bitajribah aw bi ikhbari thiqah min al-atibba li hadithi Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'si thumma ihtalama fasala ashabahu hal tajiduna li rukhsah fi tayammum wa qalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru alal ma faqtasala famata falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika faqala qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifaa'ul ayyi as-su'al inna ma kana yakfihi ayyatayammam wa yu'sir aw yu'sib ala jarhi kharqatun thumma yumsahu alaihi wa yaghsilu sa'ira jasadihi rawahu Abu Dawud Ibnu Majah wa Daruqutni. Yang kedua, boleh tayamum kalau seorang itu punya luka. Kalau dia punya luka atau dia sedang sakit dan khawatir kalau tidak tayamum sakitnya semakin berat atau tertunda kesembuhannya. Dan itu ada sababul wurudnya, ada sebab, ada hadis terkait dengan itu, ada peristiwanya. Suatu saat dalam sebuah perjalanan, para sahabat dalam sebuah perjalanan, lalu tiba-tiba ada yang kecelakaan, ndase ketiban watu, bocor, ya, berdarah. Ya. Setelah itu karena sakit dia tidur. Lah tidur itu kemudian mimpi basah, kan gitu ya. Mimpi basah. Setelah bangun tanya kepada yang lain, aku ngene iki gak ono rukhsah, gak oleh tayamum. Oh, gak ono rukhsah lah, apa rukhsah? Ya tetap adus. Akhirnya untuk sholat dia mandi besar. Ya, dalam keadaan terluka parah kepalanya. Sahabat-sahabat yang ditanya bunyinya, ya tetap mandi besar, gak ono rukhsah. Mandi besar. Setelah mandi besar, gak lama setelah itu meninggal. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, iku wong akeh wis mateni wong iku mau. Ya. Qatalahumullah. Wong akeh mateni muga-muga cek digawe sora karo Gusti Allah. Ah begitu. Ala salu idza lam ya'lamu. Nek karo yo mbok yo takon. Nah begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong karo kok ngekei fatwa. Nek karo ditakoni karo jawabane iku aja asal jawab. Mbok yo takon. Fa inna ma syifaul ayyi as-su'al. Karena sungguhnya obate wong bodoh iku takon jare Nabi. Obate wong gak ngerti iku takon. Kok gak gelem takon. Memberi fatwa kok begitu. Maka Rasulullah kemudian menyambung, mestinya yang kayak gitu innama yakfihi ayyatayammam, cukup tayamum. Ya. Lah, yang kena luka itu cukup dibalut. Lah tayamumnya kalau dia kepala ya dibasuh di atasnya gitu. Kalau mandi besar, itu ya. Mandi besar. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Artinya gini, dia cukup tayamum atau dia cukup diperban mana yang luka. Kalau mandi yang luka nggak usah dikelucuri, yang lain boleh dicuci gitu. Pilihannya dua, tayamum saja cukup atau mau mandi tetap mandi silahkan. Ya, tapi yang kena luka dibalut. Ya, ketika akan diguyur dengan air itu nggak perlu diguyur, cukup dibasuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu yang kedua, kalau ada luka. Yang ketiga,
idza kana al-ma'u syadid al-burudah wa ghalaba ala dhanni husulu daririn bi istimalihi bi syartin ay ya'jiza an taskhinihi walau bil ajri aw la yatayassaru lahu dukhulul hammam. Ya. Yang ketiga, kalau cuaca sangat dingin dan dia yakin kalau maksa pakai air itu dia akan sakit atau akan situasinya menjadi berbahaya bagi dirinya. Ya. Dengan syarat, ya, misalnya kok umpama isok digodhog banyune, ya ngongkon wong godhog banyune kok kenek, iku mestine tetep wudu. Tapi kok gak iso iku, ya berarti boleh tayamum dengan syarat bahwa dia memang tidak bisa misalnya memanaskan air, ya kondisi dingin, tidak bisa dingin yang betul ya. Nek dingine nang mriki kan ukurannya sih biasa kan gitu ya. Kalau dingin dalam ukuran di beberapa wilayah di dunia yang punya 4 musim itu memang sangat dingin gitu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 31 ya. Ini pernah terjadi ya ketika sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu itu pernah mengirim pasukan untuk berperang dalam perang Zatus Salasil. Dalam perang itu salah seorang pasukannya itu mimpi ihtalamtu fi lailatin syadidatil burudah fa asfaqtu in iktasaltu an ahlak fatayamamtu thumma shallaitu bi ashabi salatus subhi falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zakaru dzalika lahu faqala ya Amr shallaita bi ashabika wa anta junubun faqultu zakartu qaulallahi azza wa jalla wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima surah An-Nisa ayat 39. Fatayammamtu tsumma shallaitu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Jadi Amr bin As diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi perang, namanya perang Zatus Salasil bersama para sahabat. Amr bin As kemudian dalam peperangan itu sempat mimpi junub gitu loh. Sehingga ketika saat itu sangat dingin, maka kata Amr, saya itu kalau mandi kira-kira ini akan bahaya. Maka saya kemudian tayamum dan kemudian saya bersama pasukan sholat berjamaah. Nah ketika pulang Rasulullah SAW kemudian diceritani, sehingga kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Amr bin As, sampean berarti ngimami sholat dalam posisi junub, gak mandi kan begitu ya? Mboten Nabi, kula niku eling surah An-Nisa ayat 39. Bunyinya wala taqtulu anfusakum, sampean ojo bunuh diri. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sangat memberi perhatian kasih sayang kepada kalian. Kula eling surat niku terus apa fatayamam tu, maka saya tayamum. Summa sholaitu, baru saya sholat. Mendengar itu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an, maka Nabi tertawa, iya wis gitu guyu, dan tidak memberi komentar. Itu namanya kalau dalam bahasa hadis itu namanya itu namanya takrir, persetujuan Nabi. Nabi setuju. Boleh gitu ya. Itu yang ketiga, kalau sangat dingin. Kari telu. Kalau bahas rada cepat. Yang keempat, idza kana al-ma'u qariban minhu illa annahu yakhafu ala nafsihi aw radihi aw malihi aw fawti rifqa aw hala bainihi wa bainal ma'i aduun yakhsha minhu sawa'un kana al-adu adamiyan aw ghairuhu aw kana masjunan aw ajaza an istikhrajihi lafaqada alatul ma' kahablun wa dalwun li anna wujudal ma' fi hadhil ahwal ka'adamihi wa kadzalika man khafa in ikhtasala an yurma bima huwa bari'un minhu wa yatadarraru bihi jazat tayammum. Ini enggak ada dalilnya yang keempat ini, cuma secara logika. Yang keempat itu apa? Ada air.
Ya, dekat airnya, ono tersedia. Tapi kalau mengambil air itu mesti bahaya. Ya. Bahaya itu bisa karena posisi. Bahaya itu bisa karena ada musuh. Bahaya itu bisa karena ada hewan buas. Ya. Ya, ono banyu ngarepe enten blumbang, ulone ketok kabeh muncul. Nah, misale. Lah iki apa ngene iki? Nah, apalagi ada buaya di situ. Ya sudah, meskipun tidak gak perlu wudu ya, sampean tayamum itu diperbolehkan. Bahayanya ada orang sampean kate wudu nang terminal. Nah, terminal nggone wudu akeh wong lanang-lanang, sing kate wudu wong wedok, lanang-lanang, preman. Nah, misalnya. Wah, nek sakjane toilete cuma sing jaga kok sawangane serem-serem ngene. Nang kono keliling serem-serem wis gak wis tayamum ae. Boleh. Nah, itu ya. Boleh. Kalau kita menghitung kita melakukan atau mengambil air itu membahayakan. Nah, cidek nggone sumur tapi gak ono gudi gak ono timboe, mosok kate nyemplung. Nah, begitu ya. Begitu. Jadi bolehlah kalau memang situasinya ada air, tapi kalau ngambil itu jadi terancam bahayanya, terancam nyawanya, timbul bahaya, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang keempat, yang kelima, idza taja ilal ma'i halan au ma'alan li syurbihi aw syurbi ghairihi walau kana kalban ghairi aqurin aw ihtaja lahu li ajanin aw tabakhin wa izalati najasatin ghairi ma'fuwin anha fa innahu yatayammam wa yafad ma ma'ahu minal ma'. Qala al Imam Ahmad radhiyallahu an iddatun minas sahabah tayammamu wa habasul ma' li syafahihim wa an aliin radhiyallahu anhu annahu qala fir rajuli yakunu fis safar fatusibuhul janabah ma'u qalilun minal ma' yakhafu ay yatisha yatayammam wa la yaghtasil rahu Daruqutni. Yang kelima itu ada air tapi persediaannya terbatas. Cukupkah gawe wudu? Cukup gawe mandi cukup, tapi iki jagane ngombe. Kalau mana ngombene kok iki digawe tayamum awak dhewe malah soro gak ketemu banyu, itu boleh, gitu ya. Apakah itu termasuk iki khusus gawe masak ya, ono banyu gawe masak ngono lho. Lah nek iki tak gawe pisan engko gak masak, boleh tayamum? Boleh. Begitu. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, baik oleh siapa ini? Imam Ahmad mengatakan sebagian sahabat itu biasa bertayamum dan mereka menyimpan air itu untuk minum, gitu ya. Ali bin Abi Thalib juga meriwayatkan ya bahwa kalau ada orang dalam perjalanan kemudian dia harus mandi junub, yang dia miliki airnya sedikit, khawatir dia kehausan, boleh tayamum dan tidak perlu mandi. Itu Ali bin Abi Thalib. Baik, itu yang kelima. Yang terakhir, idza kana qadiran ala isti'malil ma'i lakinnahu khasya khurujal waktu bistimalihi fil wudu awil ghusli fa innahu yatayammam wa yusalli wala i'adata alaih. Wong iku iso nggawe banyu, iso wudu, iso napa jenenge? Mandi besar. Kalau memang junub iso mandi junub. Tapi waktune gawe salat kate entek. Misale gitu ya. Bisa dalam perjalanan golek banyu suwe-suwe ketemu tapi waktune wis kadung kate entek. Kau mau ditinggal adus waktune entek. Itu. Ditinggal wudu waktune entek. Wah, iku ana banyu. Mlaku rono ambek waktune salat niku gak cukup. Maka boleh tayamum. Itu 6 perkara yang menjadi alasan diperbolehkannya tayamum. Kalau hukum asalnya nggak ada air, tapi kemudian bisa jadi ada air, tapi aku mau banyune iku dijogo macan, diwaca ula dijogo sangel. Nah, begitu ya.
ada air tapi kemudian waktu nggak nututi, macam-macam ya. Ada air hanya untuk masak, ada air hanya untuk kebutuhan, begitu. Baik, saya kira demikian. Insya Allah pertemuan akan datang masih tentang tayamum, itu tentang apa namanya, tanah seperti apa yang dipakai tayamum dan bagaimana cara tayamum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.